Waktu 10 tahun berlalu dakwah di Mekah, tentu 13 tahun totalnya. 10 tahun awal, Nabi SAW melihat sempit sekali dakwah di Mekah. Dari 10 tahun dakwah cuma 70 orang yang masuk Islam. Diisolasi luar biasa. Orang Islam tidak boleh menyebarkan agamanya kalau didapat digebukin. Kalau dia pun misalnya orang lain bertanya dari luar, seperti Abi Dzar radhiyallahu anhu Al-Ghifari dari suku Ghifar, waktu masuk ke Mekah mau bertemu Nabi SAW, tidak ada informasi, ditutup luar biasa. Sampai Abi Dzar mengatakan, saya tinggal beberapa hari cuma minum air Zam-Zam, kemudian sampai mungkin 6 atau 7 hari baru bertemu dengan Nabi SAW. Saking sulitnya. Keluar dari Mekah nggak boleh, masuk orang dari Mekah juga nggak bisa, diisolasi luar biasa. Nabi SAW di waktu gelap sebelum subuh sudah keluar dari kota Mekah, ingin mencari lokasi dakwah baru. Dan beliau mendapatkan ternyata kota terdekat dengan Mekah adalah Taif, sekitar 60 km dari Mekah. Pergilah baginda Nabi SAW jalan kaki, teman-teman sekalian, 60 km jalan kaki untuk memperjuangkan agama ini. Tapi dia diketahui keluar pada pagi itu oleh pamannya sendiri, Abu Lahab, yang Allah SWT turunkan dalam surah Masad menekankan tentang buruknya orang ini. Dia lalu kemudian naik kuda duluan pergi ke kota Taif. Dia tahu Nabi SAW menuju ke kota Taif. Lalu dia tiba di sana disampaikan segala macam keburukan. Nanti akan datang kepada kalian ponakan saya yang bernama Muhammad, dia pendusta, dia begini, dia begitu. Jangan percaya, dia penyihir. Dia bisa mengubah nanti. Orang suami istri bisa terpisah, nanti orang bisa berantem, nanti suku sama suku perang dan seterusnya. Keburukan luar biasa. Waktu Nabi SAW tiba di Taif, maka yang terjadi penolakan spontan. Penolakan ini tidak cukup teman-teman sekalian dengan dikatakan jangan berdakwah. Pimpinan Taif, suku Thaqif, dan cabangnya adalah suku Daus. Suku Thaqif suku induknya. Kemudian ada suku Daus, salah satu suku terbesar cabang daripada suku Thaqif ini. Kepala-kepala sukunya mengatakan kepada pengikutnya, semuanya disuruh oleh kepala sukunya untuk melempari Nabi SAW. Rajam, ribuan orang. Dan metode pelemparannya bukan ke badan beliau SAW, ke kakinya. Setiap Nabi SAW angkat kaki kanan dilempar dengan batu, ribuan batu, berdarah-darah. Kemudian turun lagi kaki Nabi SAW dengan kesakitan, yang diangkat kiri karena nggak bisa. Orang melangkah pasti akan mengangkat kaki. Yang diangkat kiri dilempar lagi dengan batu sampai berdarah-darah, begitu terus. Sampai Nabi SAW kesulitan untuk jalan, karena penuh dengan darah, penuh dengan batu. Kiri kanan jalan semuanya, sampai di pintu gerbang kota Taif. Tapi baginda Nabi SAW, kalau berhenti maka bahaya. Karena kalau berhenti bisa mati terrajam. Lalu kemudian beliau pun tetap jalan sampai di pintu gerbang kota Taif. Setelah itu mereka tutup pintu gerbang dan Nabi SAW jatuh tersungkur di depan pintu gerbang Taif. Nabi SAW kemudian setelah melihat mereka menutup, menolak dakwah dan disakiti seperti itu, beliau coba berusaha jalan, merangkak, berusaha sampai mendapatkan sebuah pohon. Duduklah di bawah pohon Nabi SAW dalam kondisi panas, keringatan. Oh, di Mekah tidak ada harapan lagi, semua orang menolak. Dan pada saat itu sudah terjadi matinya Abu Talib yang membela dakwah dengan Khadijah radhiyallahu anha, istrinya juga yang membela dakwah, terkenal dengan Amr Huzun. Tahun kesedihan yang luar biasa, betul-betul terhimpit, dakwah tidak bisa diterima. Orang semuanya tidak bisa mendengarkan. Kalau orang dia mendengarkan bagus, ini nggak bisa mendengarkan. Di bawah pohon tersebut terucapkanlah kalimat yang kita ingin titik beratkan. Kata Nabi SAW, wahai Allah, kemana engkau akan memberikan atau menunjukkan langkahku ke depan kepada sebuah masa depan yang tidak jelaskan, atau kota-kota yang seperti Mekah dan Taif yang menolak dakwah agama ini. Tetapi ya Allah, kalau seandainya semua ini tidak merusak hubunganku denganmu, maka aku tidak peduli ya Allah. Aku terus akan berdakwah dan menyampaikan selama memang ini yang engkau ridhoi. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya Muhammad SAW dengan mengutus Jibril. Lalu Jibril mengatakan, hai Muhammad, di sebelah saya ada malaikat penjaga gunung. Belum pernah malaikat ini berinteraksi dengan manusia. Jadi nabi-nabi yang lain pun tidak pernah. Kata Jibril SAW, tinggal kau titahkan saja. Allah sudah berikan perintah kepadanya. Kalau kau ingin, dia bisa menyatukan antara gunung Mekah dengan gunung Taif, lalu habis sejarahnya dua kota ini di dunia. Nggak ada lagi, habis, mati semuanya. Dan engkau akan diberikan kesempatan untuk menyebarkan agamamu di wilayah lain. Atau kau bersabar dan pasti Allah akan berikan kepadamu kemenangan untuk dua kota ini. Dan seluruh dunia malah tersebar dakwah. Kata Nabi SAW dalam kondisi kakinya sakit, dia bisa meminta nih, hancurin saja selesai. Tapi enggak. Nabi SAW mengatakan, saya bersabar dan saya berharap sambil tunjuk Taif. Saya berharap dari keturunan mereka akan keluar orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah, doa Nabi SAW diijabah. Keluar dari suku Thaqif tadi, induk, ada suku Daus,
suku terbesar, seorang sahabat perawi hadis yang paling banyak, Abdurrahman ibn Sakhr, atau julukannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dari kota Taif yang tadinya hampir dihancurkan, teman-teman sekalian, karena buruknya hubungan mereka dengan Nabi SAW. Tapi yang kita ingin beratkan, bagaimana Nabi SAW menjalin hubungan sama Tuhannya. Dalam kondisi berat seperti itu pun, beliau bisa bersabar.